Shalom sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Vega Lapian Salasak, pendeta jemaat yang melayani di Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang, pos pelayanan kesaksian Alfa Omega Nangataya di wilayah PT Sepanjang Inti Surya Mulia dan PT Sawit Mitra Abadi Genting Group. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan sehingga hari ini kami bangun dalam keadaan yang baik. Dan sebentar kami akan bersama-sama melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami memohon tuntunan kasih Tuhan untuk mengarahkan kami melalui firman Tuhan ini. Biarlah kuasailah kami dengan hikmat Tuhan supaya kami memperoleh pengertian yang baik tentang firman Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami dan aktivitas kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Inilah kami ya Bapa yang bersama-sama siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan pagi ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 10-17. Saya akan membacakannya untuk kita bersemua. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, 6 hari untuk bekerja. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitabnya, terpujilah Kristus, haleluya. Sepenggal lirik lagu rohani mengatakan demikian, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Hal ini mau mengungkapkan iman pencipta lagu yang mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan orang beriman, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan selalu akan menyatakan kuasanya dalam segala perkara. Dan dalam pembacaan kita saat ini juga mau menjelaskan tentang hal yang sama, bahwa Allah dalam diri manusia, dalam diri Yesus Kristus tidak berubah, tetap sama. Yesus Kristus tidak kehilangan kuasa ilahinya untuk menyatakan pemulihan dan kesembuhan bagi orang-orang yang menderita. Dalam konteks bacaan Alkitab saat ini, yang menderita ialah seorang perempuan yang dirasuki oleh roh jahat selama 18 tahun sampai membuat fisiknya melemah. Dikatakan dalam pembacaan Alkitab tadi sampai membungkuk, bahkan tidak bisa berdiri tegak. 18 tahun dia mengalami hal ini. Maka inilah yang membuat Tuhan Yesus terdorong untuk mengadakan sesuatu terhadap perempuan itu. Belas kasihannya untuk menolong perempuan itu membuatnya berinisiatif mengadakan mujizat tanpa perempuan itu meminta kepada Tuhan. Kita bisa lihat hal ini di ayatnya yang ke-12. Belas kasihan Tuhan Yesus untuk menolong dan menyatakan mujizatnya tidak bisa dihambat oleh apapun. Ia sanggup melakukan apapun untuk menolong umatnya, untuk menolong manusia, dan kuasanya itu berlaku kepada siapapun dan kapanpun.
Ini nyata dalam konteks bacaan Alkitab kita pada hari ini, pagi ini. Ia sanggup melakukan mujizat di hari Sabat. Sabat yang kita tahu bersama bahwa Sabat adalah hari perhentian dari berbagai aktivitas pekerjaan, dari berbagai kesibukan, dan Sabat adalah waktu untuk bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Maka dalam tradisi saat itu mereka tidak dapat pergi beraktivitas apapun selain daripada aktivitas dari rumah ke rumah ibadat untuk beribadah di sana. Maka hal ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan saat itu, mengadakan mujizat, menyatakan kuasanya di hari Sabat, memulihkan perempuan itu dikecam oleh kepala rumah ibadat dalam konteks bacaan Alkitab kita di ayat 14. Lalu, apa yang saat itu Tuhan jawab? Kalau kita sama-sama perhatikan ayat 14 dan 15. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Selanjutnya, kita lihat respons Tuhan, jawaban Tuhan terhadap kecaman dari kepala rumah ibadat itu. Kita lihat di ayat 15. Dikatakan, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Ini adalah sindiran terhadap mereka yang tidak sungguh-sungguh sebenarnya menjalankan Sabatnya. Sedangkan mereka pun melakukan pekerjaan mereka masing-masing pada saat Sabat yang adalah hari perhentian. Lalu Tuhan juga menyambung untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab kecaman mereka itu dengan bertanya kembali kepada orang-orang saat itu. Di ayat 16 dikatakan, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan semua orang tidak dapat menjawab Tuhan Yesus saat itu, bahkan merasa malu. Kenapa mereka malu? Sebab belas kasihan mereka hilang saat itu terhadap perempuan 18 tahun menderita dirasuk oleh roh jahat. Hal ini mau mengingatkan kita semua sahabat GPIB untuk menolong orang lain, membantu orang lain, atau berbuat baik kepada orang lain, kepada siapapun, dalam bentuk apapun, itu harus didasarkan dengan belas kasih, bukan dengan pamrih. Belas kasih Allah dapat menghadirkan mujizat yang menolong dan memulihkan seorang perempuan yang 18 tahun dirasuki oleh roh jahat. Maka belas kasih Tuhan juga akan nyata dalam kehidupan kita yang juga mau menolong sesama kita. Jika kita menolong orang lain karena belas kasih, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya sehingga kita menjadi saluran berkat kasih Allah untuk menolong sesama. Dan jika kita menolong orang lain, janganlah kita bersungut-sungut. Jika kita menolong sesama kita, janganlah dengan motivasi yang salah. Itu sama saja kita menghalang-halangi penyataan kasih Allah bagi sesama kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu sama saja kita seperti orang yang tahu tentang Sabat tapi tidak mau melakukan Sabat itu dengan benar. Karena Sabat itu seharusnya membuat umat mampu menghayati kasih Allah dalam tindakan aktual, bukan hanya dalam tindakan ritual. Sabat seharusnya membuat umat mampu, membuat kita semua mampu menghayati kasih Allah dalam tindakan aktual, bukan hanya dalam tindakan ritual. Pertolongan Tuhan itu nyata secara aktual dari hati yang berbelas kasih kepada sesama. Maka sama-sama kita semangat jadi alat berkat Tuhan di hari ini dalam hidup bersama dengan keluarga, dalam hidup kita bersama dengan rekan kerja, dan juga dalam hidup kita bersama dengan rekan persekutuan. Kuasa kasih Kristus memampukan kita semua. Terpujilah Allah Tritunggal yang kuasanya tidak berubah. Kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur bahwa kami diingatkan Tuhan
untuk boleh melakukan aktivitas kami saat ini dengan belas kasih kepada setiap orang, khususnya kepada orang-orang di sekitar kami yang menderita membutuhkan pertolongan. Mampukan kami untuk betul-betul menyatakan kasih Allah secara aktual dalam tindakan kami yang mau menolong sesama. Kami siap melakukan tugas dan tanggung jawab itu Tuhan di hari ini. Maka kami memohon, berikanlah kami kemampuan daripada Tuhan, supaya apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini bersesuaian dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Bapa, yang menyerahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Sang Pemilik hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami, agar dengan pengampunan daripada Tuhan, kami mampu memperbaiki kehidupan kami di hari-hari anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan beriman. Amin. Selamat beraktivitas sahabat GPIB dimanapun berada. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua.